Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar mengenai kitab Nisaun Tahaddasa an Husnal Quran. Wanita-wanita hebat yang diceritakan tentang mereka oleh Al-Quran. Telah menceritakan tentang mereka dalam Al-Quran. Kitab ini 300 halaman, ta'alif karangan Fadilatul Imam Al-Akbar Muhammad Said Tantawi Syekhul Azhar ya. Saya sudah membacanya 10 kali, ini bacaan ke-11. Sebelumnya, kisah istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, kemudian kisah ibu Nabi Musa alaihissalam, kan? Nah, kemudian kisah dua putri Nabi Syuaib atau istri Nabi Musa salah satunya. Nah, kemudian kisah Sayyidah Maryam yang panjang banget ya, 5 kali baca baru selesai. Nah, sekarang kisah Ratu Saba atau Bilqis, ya, halaman 100. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin, halaman 108. Ya, jangan lupa di tab-tab ya. Biar heboh dikit. Yang kelima, kisah yang kelima, Bilqis. Bilqisun. Siapa Bilqis? Atau Bilqisu. Malikatu Saba'id. Yakni Ratu Saba. Seorang wanita yang luar biasa ini. Ratu Saba. Hadisul Qur'anil Karimi fi hadhil ayatil lati sanadzuruha ba'da qalil. Bermula cerita Quran yang mulia fi hadhil ayati, dalam ini ayat sanadzuruha, ayat yang akan kami sebutkan akannya ayat ba'da qalil, sebentar lagi. Animra'atin, itu tentang seorang perempuan, razaqahullahu ta'ala al-aqla salima, tentang seorang perempuan yang memberi rezeki kepadanya oleh Allah Ta'ala akan akal yang sehat. Seorang perempuan yang memiliki akal sehat, wal fikral kawima, pikiran yang lurus, wal hikmatal hakimata, dan hikmah yang bijak ya. Wanita hebat ya, tentunya kita paham kalau nggak hebat ya nggak mungkin jadi ratu ya. Menguasai banyak rakyat, banyak orang, banyak pembesar di bawahnya. Jadi beliau dapat hikmah. Sementara Allah menyatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang dia diberikan akan hikmah, karena hikmah ilmu pengetahuan, faqad utiya, maka sungguh telah diberikan akan dia khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan juga keistimewaan ilmu lebih dari segalanya. Animra'atin hakamat qaumaha bi khasaisil unsa. Jadi cerita Al-Quran dalam ayat berikut, animra'atin, tentang seorang perempuan hakamat yang memimpin ia qaumaha akan kaumnya. Hakaman artinya menghukum, memimpin, menguasai. Tentang seorang perempuan hakamat qaumaha yang menguasai akan kaumnya atau memimpin ia akan kaumnya. Ya khasaisil unsa, dengan kekhususan perempuan, allati tu'asirus salama 'alal harbi, dengan kekhususan perempuan yang lebih mengutamakan ia assalam, akan perdamaian, alal harbi, di atas perang. Ini Syekh Tantawi menggambarkan cerita di ayat selanjutnya, di mana ketika Nabi Sulaiman nanti mengirim surat ya, meminta Bilqis untuk tunduk kepada beliau. Padahal beliau kan punya kekuatan besar, tapi beliau nggak memilih perang. Beliau lebih memilih berdamai, mengirimkan hadiah terlebih dahulu, pengen ngecek Nabi Sulaiman ini nabi atau raja kan.
Nah itu, beliau lebih mengutamakan musyawarah. Pokoknya banyak lah. Semua menunjukkan tentang luar biasa beliau. Terima kasih, Mas Santai. Ani meratin hakamat kaumaha tentang seorang perempuan yang menguasai akan kaumnya. Yukhasa isil unsa dengan kekhususan perempuan. Alati perempuan tu asiru yang lebih mengutamakan ia akan kedamaian alal harbi atas peperangan. Wal amana alal khofi mengutamakan ia akan keamanan di atas ketakutan. Wa ta'mir alat takhribi lebih mengutamakan ta'mir pembangunan ya. Alat takhrib di atas meruntuhkan. Kalau beliau ngajak perang kan meruntuhkan. Apa sih yang disisakan oleh perang? Tidak ada apa-apanya selain kehancuran, kebinasaan. Beliau lebih memilih damai. Wat tawadu'a 'alal ghururi, memilih ia akan tawadu. Semuanya atas pada salam. Tu'assirut tawadu'a, perempuan yang lebih mengutamakan ia akan tawadu di atas tertipu. Wal masyurata 'alal istibdadi birra'i, lebih mengutamakan ia akan musyawarah di atas istibdad. Istibdad otoriter, birra'i dengan pendapat. Ia lebih mengutamakan musyawarah dengan pejabat-pejabatnya daripada memaksakan kehendaknya. Walaupun beliau itu ratu. Wa taqdimal hadaya allati tasuru ala tahdidati wal inzarati allati tadur. Taqdima juga atas pada asal. Beliau lebih mendahulukan, mengutamakan ya takdimal hadaya. Akan memberikan hadiah-hadiah. Tasuru yang menyenangkan ianya hadiah. Beliau lebih memilih mengirim hadiah terlebih dahulu alat tahdidan. Atas ancaman-ancaman. Wal inzarat, peringatan-peringatan. Allati taduru yang bisa membahayakan. Dan belum tentu juga beliau berhasil kalau beliau melawan Nabi Sulaiman kan? Nah, tentunya. Wal istijabata lil haqqi ba'da an tabayyana laha. Jadi perempuan yang lebih mengutamakan ya istijabata akan menerima bagi kebenaran ba'da an tabayyana sesudah nyata ianya kebenaran baginya perempuan. Mengutamakan kebenaran alal batil ladzi kana alaihi qaumuha. Di atas kebatilan yang ada di atasnya kebatilan itu kaumnya. Yang kesimpulannya beliau memang dari cerita Al-Quran kita bisa memahami nanti betapa cerdasnya Bilqis ini. Baik sebelum beliau masuk Islam dan sesudah beliau masuk Islam. Wanita hebat. Wabima anna hadhil mar'ata sahibatul manakibil mutanawwi'ah. Dan dengan bahwa sungguh ini perempuan itu pemilik kelebihan-kelebihan yang macam-macam. Kanat ta'aisyu, itu ada ianya ini perempuan hidup ya fi zamani nabi yang karim, pada masa nabi yang mulia. Jama'allahu ta'ala lahu, yang mengumpulkan oleh Allah ta'ala baginya nabi bainan nubuwati wal mulki, di antara kenabian dan kerajaan. Artinya Ratu Balqis ini seorang wanita yang memiliki banyak kelebihan. Beliau hidup di masa Nabi Sulaiman. Di mana Nabi Sulaiman beliau sebagai nabi sekaligus sebagai seorang raja. Wabima anna muhawaratiha kanat ma'ahu, dan dengan yang bahwa sungguh diskusi-diskusi atau pembicaraannya Ratu Balqis ada ia itu bersamanya Nabi Sulaiman. Faqad mahadal Qur'anul hadis yana. Maka sungguh menghamparkan oleh Al-Quran lil hadis untuk cerita tentangnya Bilqis, bil hadisi tentang cerita anjanibin dari satu sisi, min akhbari Sulaiman dari berita-berita Nabi Sulaiman, wa min akhbari abihi Dauda dan dari cerita-cerita bapaknya Sulaiman Nabi Daud alaihi wasallam. Maknanya begini. Jadi cerita Ratu Balqis ini berkaitan erat dengan cerita Nabi Sulaiman dan cerita bapak Nabi Sulaiman Nabi Daud kan? Karena Nabi Sulaiman berkelanjutan dari Nabi Daud. Nabi Daud seorang raja, raja besar. Ketika beliau meninggal, kerajaannya diwarisi oleh Nabi Sulaiman dengan segala pasukannya, jin dan manusia, kan? Bahkan hewan segala macam di bawah kekuasaan beliau. Nah ini Bilqis ini hidup bersama di masa beliau. Sehingga ketika Allah menceritakan tentang Bilqis, tentunya tidak lepas dari cerita tentang Nabi Sulaiman. Makanya harus diawali sedikit tentang kisah Nabi Sulaiman. Faqala ta'ala, maka berkata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mulailah kita masuk dalam kisah. Walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman akan ilmu. InsyaAllah kan.
Ilmu hal yang istimewa. Semua orang nggak mau dibilang bodoh. Dalam kitab, kalau kita kaji bab Fadilatil Ilmi tentang keutamaan ilmu, semua mengakui ilmu itu utama dan istimewa. Bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun. Karena nggak ada siapapun yang mau dicap bodoh. Orang yang suka main catur, kita bilang bodoh banget, kamu nggak bisa. Dia akan marah. Menunjukkan pinter catur itu dianggap satu keistimewaan. Dan pinter-pinter di bidang apapun. Itu menunjukkan ilmu itu hal yang sangat istimewa. Dan Allah menyatakan telah memberikan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman ilmu. Waqala, dan keduanya berkata, Nabi Daud, Nabi Sulaiman berkata, Alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami di atas kebanyakan dari hamba-hambanya Allah yang beriman. Nah ini tahaddus bin nikmah. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, karena dapat ilmu dari Allah, beliau bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas karunia. Ya, kemudian wa Daud alaihissalam huwa ibnu Yassa. Bermula Nabi Daud alaihissalam, dianya Nabi Daud itu ibnu Yassa. Itu putranya Yassa min sibti Yahuda, dari keturunan Yahuda. Jadi Yahuda, Nabi Daud dari keturunan Yahuda. Wa yantahi nasabuhu ila Yaqub bin Ishaq. Dan berakhirlah oleh nasabnya Nabi Daud kepada Nabi Yakub, putra dari Isa ibn Ibrahim, anak Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Wa kanat wiladatuhu fi baiti Lahm. Dan adalah kelahiran Nabi Daud itu di Bait Lehem, sama di kampung tempat lahir Nabi Isa. Jadi Bait Lehem, walaupun artinya rumah daging, tapi maksudnya di sini nama kampung, tempat Nabi Isa lahir. Nabi Daud juga lahir di sana. Baitul Lahmi bahasa Arab. Bait Lehem dalam bahasa Ibrani artinya rumah daging, rumah roti, rumah roti. Walaupun lahmen maksudnya rumah roti, roti daging. Adalah lahirnya Nabi Daud itu fi Baitil Lahmen, di Bethlehem pada tahun 1080 KM sebelum miladiah, sebelum Masehi. Takriban lebih kurang. Wa kanat wafatuhu sanata alfin, ya. Adalah wafatnya Nabi Daud itu tahun 1000 sebelum Masehi, takriban lebih kurang 1000 sebelum Masehi. Insyaallah 2000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu. Wa Sulaiman alaihi salam wa ibnu Daud, dan Nabi Sulaiman alaihi salam itu putranya Nabi Daud. Wa kanat wiladatuhu hawalai, dan adalah kelahirannya Nabi Daud itu berkisar hawalai sekitar tahun 1043 sebelum miladiah, sebelum Masehi. Wafathu, dan wafatnya Nabi Daud sekitar tahun 975 sebelum Masehi. Ini ringkasnya tentang Nabi Daud, ya kan? Jadi makna ayat di atas bagaimana? Wal makna, bermula makna ayat tadi itu. Wallahi, demi Allah, laqad ataina Daud wa ibnahu Sulaiman. Sungguh telah kami berikan kepada Daud dan anaknya Daud Sulaiman ilman wasi'ah, akan ilmu yang luas. Keduanya memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan dalam ayat Quran di satu segi Allah lebih memuji Nabi Sulaiman, kan? Karena ada satu keputusan hukum yang diambil oleh Nabi Sulaiman yang berbeda dengan yang diambil oleh Nabi Daud, kan? Dalam ayat fahamnaha Sulaiman ada fahamnahu Sulaiman. Nah, laqad ataina, sungguh telah kami berikan kepada Daud dan putranya Sulaiman ilman wasi'a, ilmu yang luas. Fa'amila bihi, maka beramallah keduanya dengannya ilmu. Jadi memang tujuan ilmu untuk diamalkan. Wa syakara khaliqahuma alaih, bersyukurlah keduanya akan pencipta keduanya atasnya ilmu. Wa qala, dan keduanya berkata, alhamdulillahilladzi faddalana, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan ia akan kami. Bisa babi ma'atana, dengan sebab sesuatu yang telah memberikan ya Allah kepada kami. Apa itu? Min ilmin ala kasirin, dari ilmu dilebihkan ala kasirin, di atas kebanyakan min ibadihil mu'minin, dari hamba-hamba Allah yang beriman. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Alladzina lam yanalu manilna, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman yang mereka tidak mendapati manilna, apa yang kami dapati, min khairihi, dari kebaikannya Allah, wa birrihi, kebaikan juga
kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkas makna ayat di atas tadi ya. Ini belum masuk cerita Bilqis. Nah, karena nanti ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya, beliau kehilangan, kok Hudhud nggak ada. Nah, dari situlah nanti muncul cerita Bilqis ya. Beliau ngomong hukum burung Hudhud. Nah, kita lanjutkan pelan-pelan. Nah, qala al-Imam Az-Zamakhsyari sahibul Kasyaf. Berkatalah oleh Imam Zamakhsyari pemilik tafsir Kasyaf rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Jadi teman semuanya, tafsir itu sangat banyak sekali ya. Bahkan mungkin jutaan ya. Tafsir nggak ada habisnya. Kalau bisa dihitung banyak banget tafsir Quran. Jadi nggak mungkin juga kita membaca semua tafsir. Karena itu kita perlu memilih beberapa tafsir yang direkomendasikan oleh para ulama. Antara lain yang para ulama anjurkan kita baca sebagai santri. Jami'ul Bayan, tafsir Syekh At-Tabari ya. Kemudian termasuk ini tafsir Zamakhsyari, Syekh Zamakhsyari. Walaupun di dalamnya sebahagian berkaitan dengan i'tidal, Mu'tazilah. Tapi para ulama menjadikan ini sebagai referensi karena banyak banget bagian-bagian Masya Allah ya. Ajaib ini tafsir. Ya, di tafsir Jami'ul Bayan kita baca. Kemudian tafsir Syekh Zamakhsyari. Para ulama juga merekomendasikan tafsir Syekh Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib ya kan. Nah, kemudian sesudahnya nanti kita baca tafsir Baydawi misalkan. Dan beberapa tafsir yang lain. Itu yang pokok-pokok. Adapun tafsir Jalalain keren, cuma itu tafsir paling ringkas. Dan kelebihan tafsir Jalalain itu bisa kita baca sambil baca ayat Quran. Kan ada sekarang cetakan Al-Quran bersama Jalalain. Jadi sambil kita baca ayat, mata kita langsung bisa sekalian karena dia tafsir per kata, membantu kita untuk memahami ayat Quran. Itu kelebihannya Jalalain. Bisa digabung dengan Quran. Kalau tafsir lain kan panjang-panjang, butuh waktu, nggak bisa sambilan baca ayat. Nah itu. Yang kesimpulannya, semua tafsir itu bagus. Qala al-Imam Az-Zamakhsyari, berkatalah oleh Syekh Imam Zamakhsyari sahibul Kasyaf, pemilik tafsir Al-Kasyaf rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Inda tafsirihi li hadhil ayat, ketika mentafsirnya Syekh Zamakhsyari bagi ini ayat. Apa kata Syekh Zamakhsyari? Wa fil ayati dalilun ala syarafil ilmi wa inafati mahalik. Dan dalam ayat di atas wa ataina Sulaiman, kami berikan kepada Sulaiman, kepada Daud ilmu. Dalam ayat di atas itu dalilun menunjukkan kepada syarafil ilmi, kemuliaan ilmu. Kan nggak mungkin hal yang sepele diberikan kepada para nabi. Allah berikan ilmu kepada para nabi, menunjukkan ilmu itu istimewa. Wafil ayat, dalam harta Allah berikan kepada Karun ya kan? Nah, kepada Karun. Tapi Allah juga memberikan harta kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan kaya raya, raja besar. Dalam ayat itu dalilun menunjukkan ala syarafil ilmi, kepada mulianya ilmu. Wa inafati mahalih, inafah lebih, anafa yunifu inafah, kepada unggul. Unggul tempatnya ilmu. Mana orang yang memiliki ilmu itu unggul. Wa taqaddumi hamalatih wa ahli, menunjukkan kepada taqaddum, maju, hamalatih, pembawa ilmu, wa ahli, dan ahlinya ilmu. Wa anna ni'matal ilmi min ajallin ni'am, juga menunjukkan bahwa sungguh nikmat ilmu itu bagian dari yang paling mulianya nikmat. Wa ajzalil minan, paling besarnya karunia, karunia Allah. Wa anna man utihi faqad utiya fadlan ala katsirin minal ibad. Dan bahwa sungguh orang-orang yang orang itu diberikan kepada dia akan ilmu, faqad utiya, maka sungguh dia telah diberikan akan keutamaan, kelebihan, ala katsirin, di atas kebanyakan dari hamba. Makanya tokoh-tokoh yang berilmu ya sepanjang masa ya dikenang kan. Ilmu apapun nih bebas, nggak bahas ilmu agama. Ya, jadi tokoh-tokoh yang punya ilmu itu akan dikenang sepanjang masa. Allah kan, ilmu agama atau bukan. Summa bayyana subhana, kemudian menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ni'matan ukhra, akan nikmat yang lain, min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya Allah ala Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Faqala, Allah berkata. Jadi sangat banyak banget nikmat Allah terhadap Nabi Sulaiman. Ini diantaranya Allah kisahkan. Kalau kita pengen tahu semuanya,
tentang nikmat Allah terhadap Nabi Sulaiman, kita harus mengumpulkan semua ayat Quran yang membahas tentang Nabi Sulaiman. Lebih kurang dalam Quran ada 15 tempat. Nah, di surat-surat yang berbeda yang Allah membahas tentang Nabi Sulaiman. Yang paling banyaknya, yang paling panjang kisah Nabi Sulaiman berada dalam surat An-Naml ya. Surat semut kan. Nah, di dalam surat itu juga nanti berada surat Nabi Sulaiman yang Nabi Sulaiman kirim kepada Bilqis. Nah, faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wawarisa Sulaiman Daud," dan mewarisi oleh Nabi Sulaiman akan Nabi Daud. Timbul pertanyaan, apa yang Nabi Sulaiman warisi dari Nabi Daud? Ahli sunnah meyakini Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud yaitu kenabian, kerasulan, kerajaan, kepemimpinan, bukan harta. Ya kan? Karena menurut keyakinan ahli sunnah, Nabi itu tidak mewarisi. Beda dengan keyakinan Syiah. Syiah meyakini Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud segalanya, termasuk harta. Makanya dalam keyakinan Syiah, anak Nabi berhak dapat warisan dari Nabi. Makanya Sayyidah Fatimah datang kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar jadi khalifah meminta tanah Fadak kan? Dengan segala kontroversi politik pada masa itu. Kita nggak membahas itu. Cuma sebagian orang menjadikan ini dalil. Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud. Apa yang beliau warisi? Nah, terjadi khilaf. Kalau kita pegang kepada keyakinan ahli sunnah, karena kita ahli sunnah, yang beliau warisi yaitu kenabian, bukan harta. Qala, nah, kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia semua. Ulimna mantiqat thairi, kami telah diajarkan bahasa burung. Wa utina min kulli syai, kami telah diberikan dari segala sesuatu." Tentunya kulli syai ini segala sesuatu. Walaupun kelihatan lafaz kulli umum kan tetap ada batasnya ya. Enggak semua juga Nabi Sulaiman diberikan. Langit bumi kan enggak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini lagi-lagi berkaitan dengan pembahasan kullu bid'atin dhalalah nanti kan. Kullu ada macam-macam. Walaupun ada yang anti. Kan ada juga banyak para penceramah bilang. Nabi udah bilang seluruh kok kita mengecualikan. Padahal lafaz kullu dalam Quran memang enggak selalu atas umumnya. Selalu ada pengecualian. Ulimna mantiqat thairi, kami telah diajarkan bahasa burung, wa utina min kulli syai, kami telah diberikan dari segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya ini pemberian Allah. Lahuwa, sungguh ini benar-benar karunia yang nyata. Nah, ini gambaran tentang karunia Allah terhadap Nabi Sulaiman. Apa makna ayat? Kita lihat. Syekh Tantawi menyatakan, wa warisa Sulaimanu abahu Dawuda fin nubuwati wal ilmi wal mulki. Ini kan mewarisi oleh Nabi Sulaiman akan bapak beliau yakni Daud fin nubuwah. Pertama dalam kenabian, bapak beliau nabi, beliau jadi nabi. Wal ilmi dalam ilmu, wal mulki dan kerajaan. Kerajaan maknanya kekuasaan, ya. Bukan isinya, bukan hartanya. Kalau harta jadi sedekah untuk umat katanya. Waqala Sulaiman wa ala sabili syukri lahu, dan berkatalah oleh Nabi Sulaiman sebagai syukur baginya Allah. Ini wujud syukur beliau terhadap karunia Allah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Allamanallahu ta'ala. Allah telah mengajarkan kami. Atau allamana, mengajarkan akan kami oleh Allah ta'ala bifadlih. Dengan karunianya wa ihsanihi, dengan kebaikannya. Lughatat thairi. Bahasa burung. Kami diajarkan bahasa burung. Bahkan bukan hanya bahasa burung, kan? Bahasa hewan, bahasa semut, bahasa segalanya Nabi Sulaiman paham. Fahamna iyaha, maka kami paham akannya bahasa burung. Wa a'tana azza wa jalla, dan Allah telah memberikan kepada kami min kulli syai, dari segala sesuatu, nahtajuhu, segala sesuatu yang kami perlukan akannya sesuatu, fi dinina wa dunyana, dalam urusan agama dan dalam urusan dunia kami. Inna hadzal ata'a, sungguhnya ini pemberian, min khaliqina, dari pencipta kami, lahwal fadlul wasi'u, sungguh dianya pemberian itu karunia yang luas. Alladzi yumayyiduna, karunia yang membedakan ia akan kami, alaman siwana, di atas selain kami. Nah, ini ucapan Nabi Sulaiman kepada manusia. Jangan lupa teman-teman dibagi ya. Biar rame dikit. Kalau rame ngaji kan lebih semangat ya. Memang algoritma TikTok katanya lebih cenderung kepada maksiat. Ya kan?
Maksudnya gini, bukan maksiat. Ya maksiat juga. Lebih cenderung kepada yang hiburan-hiburan ya. Yang hiburan-hiburan, Masya Allah, ramai benar ya. Nah, apalagi menjelang subuh nih saya pantau, Masya Allah. Cuma perempuan duduk diem doang nggak ngobrol-ngobrol, yang nonton 2.000. Masya Allah, tidak. Ya, Mas Rizky, Berso. Ya, mantap. Kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran. Wanita-wanita hebat yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, Afan Syahrani. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan. Ya, dia harus ditap-tap sambil nonton katanya kan? Ya, oke. Summan takalat suratun namli ilal hadisi an madahiri mulki Sulaiman alaihissalam. Kemudian berpindahlah oleh surat An-Namlu ilal hadis kepada bercerita an madahiri tentang tampilan. Madahir, dahir, tampak. Tentang tampilan-tampilan mulki Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini mulai Quran menggambarkan tentang kerajaan Nabi Sulaiman yang luar biasa ya. Yang nggak bakal ada lagi kerajaan sesudah beliau seperti kerajaan beliau. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi." Ini kita bayangkan. Dan dikumpulkan husyira. Ya, insya Allah bisa Ustaz. Nah, kita latih terus ya. Mas Rizki insya Allah. Wa husyira li Sulaiman. Dan dikumpulkan bagi Nabi Sulaiman junuduhu akan pasukan-pasukannya. Minal jinni dari kalangan jin. Wal insi dari kalangan manusia, wat thairi dari kalangan burung. Kita bayangkan nih kan, ada nggak kerajaan yang pasukannya jin, manusia, burung? Ya, boleh nanti terakhir ya nanti perapatan, perapatan. Oke, syukran ya, jazakumullah. Fahum yuzaun, maka bermula mereka semua, jin, manusia dan burung itu yuzaun. Mana yuzaun ini ditertibkan, bukan dibagi. Ya, dibagi maknanya ditertibkan, ada posisinya masing-masing. Semua pasukan menempati posisinya masing-masing. Kita lihat tafsir Syekh Tantawi. Walafdul hasyar bimaknal jam'i. Bermula lafad hasyar tadi wahusyira. Itu dengan makna jam'i, maknanya dikumpulkan. Walafdu yuza'un, lafad yuza'un dalam ayat bimakna yunaddamun. Itu dengan makna yunaddamun. Mereka ditertibkan, mereka dirapikan. Wa yurattabun, ditertibkan mereka hatta la yakhtalita ba'dhum bi ba'dhin, hingga tidak tercampur oleh sebahagian mereka dengan sebahagian. Artinya pasukan kan harus disiplin, rapi kan? Jin sesama jin, manusia sesama manusia, burung juga sesama burung. Nah, rapi. Wal makna, bermula makna ayat di atas, wa jama Allahu Ta'ala, telah mengumpulkan oleh Allah Ta'ala li nabiyihi, bagi nabinya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, asakirahu, akan pasukan-pasukannya, wa junudahu, tentara-tentaranya, minal jinni wal insi wat thairi, dari golongan jin, manusia dan burung. Semua jadi pasukan Nabi Sulaiman. Fahum mahbusuna, maka bermula mereka semua, jin, manusia dan burung. Tadi mahbusun, ditahan mereka. Majmu'un, terkumpul mereka. Binidhamin, dengan kerapian, wa tartibin, dan ketertiban. Semuanya rapi. Tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana maksud rapi? Bihaisu la yatajawazu ahaduhum makanahu au mandilatahu au wadhifatahu. Dengan sekira-kira tidak melampaui, tidak melewati oleh seorang pun dari mereka akan tempatnya, au mandilatahu, atau kedudukannya, au wadhifatahu, atau tugasnya. Wadhifah, tugas. Tugasnya al-mas'ula anha, tugas yang akan ditanyakan tentangnya tugas. Semua pasukan punya tanggung jawab masing-masing. Nah, itu. Summa akhbarana, kemudian memberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu amma qalathu namlatun, tentang apa yang dikatakan akannya oleh semut, indama ra'at hadzal jaisyal azima, ketika melihat ianya semut akan ini pasukan yang besar, al-munazzam, yang rapi. Ini lanjut dulu ke kisah semut ya, sebelum menuju kisah Bilqis.
Allah menceritakan tentang bagaimana semut berbicara kepada temannya ketika semut melihat pasukan besar. Nah, ini saya ingat nih kalau baca ini ya. Di Indonesia kan ada namanya Dr. Fasha ya. Beliau mengarang satu buku hasil penelitian 30 tahun katanya Borobudur itu warisan Nabi Sulaiman ya. Tentunya beliau punya alasan ya kan. Ya, dan nggak harus diterima juga. Tapi menurut masyhur jumhur ulama menyatakan Ratu Balkis ini kejadiannya nanti di Yaman ya kan. Di mana tahta beliau dipindahkan ke Baitul Maqdis. Nah ini itu di Indonesia. Coba lihat channel beliau kan. Dia membahas banyak hal. Ahli matematika ya. Keren juga kan pembahasannya. Bisa lah untuk menambah wawasan. Beliau mempelajari relief-relief yang ada di Borobudur kan, tentang gambar Nabi Sulaiman macam-macam lah panjang ceritanya. Kata beliau juga ada di sana kan, di dekat Borobudur, Sleman ya kan, Kampung Sleman. Nah, itu pasti isyarah dari Nabi Sulaiman. Ada juga Wonosobo. Wonosobo kan Wonosobo, hutan Sabah. Ini mengindikasikan tentang Ratu Sabah. Kata beliau juga beliau meneliti ada lembah semut di Borobudur. Semut yang nggak ada di tempat lain. Nah ini semut yang dikisahkan dalam Quran ini. Panjang lah ya. Saya udah beli bukunya, khatam langsung saya baca. Masya Allah menarik. Nah oke. Untuk menambah wawasan. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Sehingga apabila datanglah mereka, Nabi Sulaiman dan pasukannya. Hingga apabila datanglah mereka di atas lembah semut, qalat namlatun, berkatalah oleh seekor semut, semut besar yang menjadi pemimpin semut yang lain. Ya ayyuhan namlu, wahai para semut semua, udkhulu masakinakum, masuklah kalian dalam rumah-rumah kalian. Layahtimannakum Sulaiman, jangan sampai menginjakkan kamu oleh Sulaiman, wa junuduhu, dan oleh pasukannya, wahum la yash'urun, padahal mereka tidak merasakannya. Jangan sampai kalian diinjak. Dari sini Masya Allah ya, semut juga berbicara sesamanya. Maknanya semut juga makhluk Allah yang perlu kita jaga juga hak-haknya kan. Makanya dalam syariat kan dilarang kencing sembarangan, kencing di sarang semut, membakar semut dilarang. Masya Allah nih. Kita lihat semut berbicara. Cuma nggak tahu kita berbicara bahasa Arab apa bukan kan. Intinya ini Allah mengisahkan tentang pembicaraan semut. Wallahu alam semut berbicara bahasa apa. Artinya wajama Allah Ta'ala li Sulaiman alaihi salam. Artinya telah mengumpulkan oleh Allah Ta'ala bagi Sulaiman alaihi salam junudahu, akan pasukan-pasukan beliau minal jinni, dari jin, wal insi wat tairi, dari manusia dan burung. Wasaru jami'an fi quwwatin wa nidhamin. Berjalanlah mereka semua pasukan fi quwwah, dalam kekuatannya, wa nidhamin, dalam susunannya yang rapi. Ya, beliau berjalan membawa semua pasukannya. Hatta idza wasalu jami'an ila makanin, hingga ketika sampailah mereka semua, Nabi Sulaiman dan pasukannya, jami'an semuanya, ila makanin ya'ishu fihin namlu, sampai ke suatu tempat yang hidup padanya tempat oleh semut, fi mamlakati Sulaiman, di kerajaan Nabi Sulaiman, masih di wilayah kerajaan beliau. Qalat namlatun lidzamilatiha, berkatalah oleh seekor semut, semut raja namanya, berkatalah seekor semut itu bagi teman-temannya, lizamilatiha, ala sabilin nushi wa tahdzir, di atas jalan memberi nasihat dan mengingatkan. Tahdzir mewanti-wanti kan. Nah, semut mengingatkan semut yang lain. Ya ayyuhan namlu, wahai para semut, udkhulu amakina suknakum, masuklah kamu ke tempat-tempat tinggal kamu. Wabta'idu an tariqi hadzal jaisil kabiri, menjauhlah kalian semua dari jalan ini pasukan yang besar. Khaufan min an yuhlikakum, karena khawatir, takut dari bahwa membinasakan dianya pasukan yang besar akan kamu. Wa yaqtulakum Sulaimanu wa junuduh, dan membunuh akan kalian oleh Sulaiman dan oleh pasukannya. Wa hum la yash'uruna bikum, dalam keadaan mereka itu tidak merasakan dengan keberadaan kamu. Semua kecil nggak kelihatan di bawah kan, takut keinjak. Ini juga mengisyarahkan paling kurang pelajaran yang bisa kita ambil. Ya hati-hati kalau kita berjalan kan. Nah, kalau ada semut ya jangan diinjak. Dia berzikir kepada Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Itu hadis Nabi kan. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya merahmati, menyayangi akan kamu oleh siapapun yang ada di langit. Siapapun di langit.
ahlus sama. Dalam ibarat yang lain, yarhamkum ahlus sama. Penghuni langit dari para malaikat akan merahmati kamu. Mendoakan rahmat kepada Allah untukmu. Bukan berarti hadis itu menunjukkan Tuhan di langit. Enggak, ya. Para ulama sudah membahas. Summa bayana subhanahu. Kemudian menjelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syu'ura nabiyhi Sulaimana. Akan rasa. Mana syu'ur merasakan, mengetahui. Akan mengetahuinya nabinya Allah Nabi Sulaiman. Ba'da ansami'a maqalathu. Sesudah mendengar ianya Nabi Sulaiman. Maqalathu akan sesuatu yang mengatakan akalnya tilkan namlatu oleh demikian semua. Jadi ternyata Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut tadi. Ketika Nabi Sulaiman mendengar, apa respon Nabi Sulaiman? Faqala ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang respon Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan. Maka tersenyum ianya Nabi Sulaiman dalam keadaan tertawa. Senyum plus tawa. Ya. Fatabassama dhahikan. Maka tersenyum ianya Nabi Sulaiman dalam keadaan tertawa. Min qauliha dari ucapan semut. Masya Allah ya. Beliau tertawa, tersenyum. Kemudian beliau bukan seorang yang sombong, takabur, langsung merasakan ini nikmat Allah yang besar. Waqala dan Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, auzi'ni, berikan kepadaku. Mana auzi'ni? Berikan kepadaku, taufikkan kepadaku, an ashkura, agar bahwa aku bisa mensyukuri akan nikmatmu. Allati nikmat yang an'amta yang telah engkau beri nikmat kepadaku wa ala walidayya dan kepada dua ibu bapakku. Wa an a'mala sholihan dan bahwa aku bisa melakukan akan amal yang soleh. Tardoh amal yang soleh yang engkau ridai akannya. Wa adkhilni bi rahmatika masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu fi ibadika sholihin dalam golongan hamba-hambamu yang soleh kan. Menunjukkan Masya Allah para nabi itu tawadhu. Walaupun seorang raja, seorang nabi masih berharap digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Karena hamba Allah yang soleh itu sangat banyak kan. Yang kita kadang tidak mengenal. Maka salah satu cara, kata para ulama dalam bab sholat, salah satu cara biar kita dapat doa dari semua orang yang soleh, kita harus berusaha jadi soleh. Karena dalam tahiyat kan ada, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Doa kan? Assalamu alaina, salam untuk kami. Dan kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita soleh, insya Allah setiap hari dapat doa. Kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran. Tengku sebelah ya. Kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran. Ada di channel Gundul Mantul Telegram, ambil aja. Artinya wasami'a Sulaimanu maqalat hutilkan namlatu. Artinya telah mendengar oleh Nabi Sulaiman akan apa yang dikatakan akannya oleh semut tadi. Fatabasama dhahikan li fitnatiha. Maka tersenyum ianya Nabi dalam keadaan tertawa, senyum lebar. Li fitnatiha, li fatanatiha, fitnah juga boleh. Fitnah, cerdas karena cerdasnya semua. Wastash'ara ni'matallah dan merasakan oleh Nabi Sulaiman akan nikmat Allah Ta'ala alaihi kepada beliau. Waqala beliau berkata, Ya Rabbi wahai Tuhanku, alhimni wa waffiqni. Itu makna auzi'ni. Apa makna auzi'ni? Alhimni wa waffiqni. Ilhamkan kepadaku ya Allah, beri taufik kepadaku an ashkura ni'mataka. Agar aku bisa mensyukuri akan nikmatmu allati an'amta, nikmat yang telah engkau berikan kepadaku ala walidayya dan kepada orang tuaku. Ya. Wa waffiqni aydan, beri taufik kepadaku juga likai a'malal amala sholihah agar aku bisa mengamalkan akan amal yang soleh alladzi taqbalahu, amal yang soleh yang engkau terima akannya amal wa tardahu dan engkau ridai akannya amal. Wa adkhilni, masukkan aku ya Allah wa anta arhamur rahimin dan engkau itu maha penyayang dari segala yang penyayang. Wa adkhilni fi dzumrati ibadikas sholihin. Masukkan aku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Alladzina radita anhum. Orang-orang yang engkau ridai untuk mereka. Waradu angka dan mereka juga ridha kepadamu. Nah itulah ucapan dan doa Nabi Sulaiman. Ini baru memasuki dalam cerita Bilqis.
Summa tabda'u suratun namli. Kemudian mulailah oleh surat An-Naml fi ardi jumlatin minal masyahidil mutanawwi'ah, dalam mendatangkan sejumlah daripada cerita-cerita yang macam-macam. Masyahid tampilan, ya. Tampilan, pemandangan yang macam-macam, wal muhawaratil muta'addidah, dan diskusi-diskusi yang macam-macam, wal munaqasyatil musira, dan perdebatan-perdebatan yang musir, yang membangkitkan semangat kita kalau kita mendengarnya, ya, di depan nanti. Wa kanal masyhadul awal, dan adalah kisah yang pertama atau tampilan yang pertama itu al-ikhbaru amma dara baina Sulaiman. Itu pemberitahuan, informasi amma tentang sesuatu dara yang terjadi antara Nabi Sulaiman alaihissalam wa baina jundiyin min junudi mamlakati, antara satu orang tentara dari tentara-tentara kerajaannya Sulaiman. Wahwal hudhud, dianya satu tentara, itulah hudhud. Ini cerita di depan, gambaran bagaimana Nabi Sulaiman berdiskusi, berbicara dengan burung hudhud. Wa yasukul Qur'anu hadzal masyhada, dan membawakan oleh Al-Qur'an akan ini cerita, ini tampilan, bi uslubihil balighi, dengan gayanya Qur'an yang penuh balaghah, al-muassiri, dengan gayanya Qur'an yang muassir, yang sangat mempengaruhi kita, ya, menusuk hati. Kayak qulu, maka Al-Qur'an berkata, mulailah masuk cerita. Masya Allah, indah nih cerita, insya Allah, ya. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhuda. Wa tafaqqada, kehilangan ianya Nabi Sulaiman akan burung. Mana tafaqqada, ketika beliau inspeksi, kalau bahasa kita, ya, memeriksa pasukannya, tiba-tiba ada satu pasukan yang kehilangan, enggak ada burung hudhud. Wa tafaqqada at-tayra, kehilangan ianya Nabi Sulaiman akan burung. Faqala, Nabi Sulaiman berkata, mali la aral hudhuda. Kenapa aku tidak melihat akan hudhud? Kemana ia? Amkana minal ghaibin? Adakah ada ianya hudhud itu dari orang yang gaib atau dari pasukan yang gaib? Kemana dia pergi? Kok pergi nggak pamit? Nah, ini juga pasukan kalau libur harus pamit nih. Kalau nggak dapat hukuman. Nabi Sulaiman mengancam, mau menghukum. Lau azibannahu azaban syadida. Benar-benar aku hukum akannya hudhud, akan hukum yang keras. Au la azbahannahu, atau aku sembelih akannya burung. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau datang ia kepadaku dengan membawa bukti yang nyata. Ini kebijakan seorang pemimpin, memang mengancam, ya. Tapi ancaman, pasukan yang diancam itu bisa lolos kalau dia bisa membawa alasan yang bisa diterima, yang masuk akal. Nah, itu. Sulaiman mengancam pertama, kan? Tapi beliau pada akhirnya menyatakan, au layatiyani, atau dia datang kepadaku bisultani mubin, bawa bukti yang nyata. Kalau ada alasan bisa diterima, sehingga dia nggak apel, nggak hadir apel, absen, itu bisa dimaafkan. Pemimpin, ya, pemimpin tegas. Memang ini harus tegas pemimpin, ya. Aku hukum dia hukum yang berat, atau aku sembelih dia. Cuma hukuman mati ini terakhir nih pilihannya, kan? Pertama hukuman berat dulu, atau aku sembelih dia. Pertama mungkin siksa yang berat, ya dicabut bulunya. Aula azbahanna, aku sembelih dia, atau dia datang membawa bukti, justru dimaafkan. Walafdut tafakkudi ma'nahu tatallu'u wa ta'arufu ala ahwalil ghair. Dan bermula lafaz tafakud dalam ayat wa tafakkada. Bermula lafaz tafakud itu, bermula maknanya itu tatallu', cari tahu, ta'aruf, pengen mengetahui ala ahwalil ghair, atas kondisi orang lain. Itu namanya tafakkada, kan? Melihat-lihat, memperhatikan kemana dia. Nah, itu tafakkada dalam masalah. Nah, ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukan, nggak ada, hilang. Wal makna, bermula makna ayat, kalau disimpulkan. Wa asyrafa Sulaiman alaihissalam ala afradi mamlakati. Dan menghadap, asyrafa menghadap. Menghadap oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada afrad, kepada bagian-bagian kerajaannya. Afrad individu, ya. Kepada perbagian dari kerajaannya. Liya'rifa ahwalaha, agar mengetahui ianya Nabi Sulaiman akan keadaannya kerajaan. Memeriksa. Nah, maknanya pemimpin itu, presiden kan harus teliti juga. Jangan sampai ada penyusup dalam kerajaan. Harus diperiksa setiap saat. Faqala, kemudian Nabi Sulaiman berkata, ba'da an nadhara fi anwa'it tuyuri allati tadammanaha mamlakatuhul wasi'atu.
Maka berkata ianya Nabi Sulaiman sesudah melihat ia dalam berbagai macam kelompok burung. Burung yang tadommanaha, yang mengandung akannya burung oleh kerajaannya. Nah, yang ada dalam kerajaannya, yang ada dalam kekuasaannya. Al-wasi'atu, kekuasaannya yang luas. Beliau sesudah memperhatikan, ada satu burung yang hilang. Maladhi hala baini wa baina ru'yatil hud. Apa itu alladhi yang menghalangi ia antara aku dan antara melihat burung hud-hud? Mana hud-hud ini? Kok nggak ada? Summa ta'akkada Summa ta'akkada min ghiyabihi. Kemudian memastikan, menguatkan ianya Nabi Sulaiman dari kehilangannya hud-hud. An ainaihi, dari dua pandangannya. Ternyata benar burung hud-hud hilang. Beliau pastikan dulu, tabayun dulu kan. Faqala, maka Nabi Sulaiman berkata, bal huwa minal ghaibin. Oh, bahkan dianya hud-hud itu minal ghaibin, termasuk orang yang gaib. Dia nggak hadir ternyata, nggak ngumpul. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Summa asdara Sulaimanu hukmahu ala dzalikal hudhudi. Kemudian asdara itu menampilkan, mengeluarkan hukum. Asdara. Kemudian mengeluarkan oleh Nabi Sulaiman akan hukumnya, keputusannya kepada demikian burung hudhud, bisababi ghiyabihi, dengan sebab hilangnya hudhud, duna idnihi, tanpa izin Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita bekerja di bawah kepemimpinan orang lain, kalau nggak hadir ya emang harus minta izin ya. Jangan sampai tiba-tiba menghilang. Nah, nanti bagian tafsir nanti Mas Rizky. Faqala, kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Lau azibannahu azaban syadida yu'limu." Benar-benar aku hukum akannya hudhud, akan hukuman, akan azab yang keras, yu'limuhu, yang bisa menyakiti, yang bisa membuat pedih ianya azab akannya hudhud. Au la azbahannahu, atau benar-benar aku sembelih. Ini beliau bersumpah nih. La azbahanna kan? Wallahi la azbahanna, katanya. Demi Allah, sungguh benar-benar aku sembelih akan dia. Au la ya'tiyani, atau sungguh datang ia kepadaku bihujjatin qawiyatin, dengan alasan, dengan hujjah yang kuat. Tuwaddihu sababa ghiyabihi, yang menjelaskan ianya hujjah akan sebab kepergiannya, gaibnya. Wa taqna'uni, dan menundukkan ianya hujjah akan aku. Menundukkan ianya hujjah akan aku. Maknanya, kecuali dia datang membawa alasan yang bisa aku terima. Wa taqna'uni, bisa menundukkan ianya hujjah akan aku, bisofi anhu, untuk memaafkan darinya hujjah. Kecuali dia datang membawa alasan. Nah, ini sementara hudhud memang nggak mendengar cerita ini. Kelihatannya, kalau kita baca dalam tafsir, ketika Nabi Sulaiman mengancam ini, memang hudhud nggak ada di situ. Berarti hudhud kan nggak tahu. Nah, kalau hudhud itu sedang diancam oleh Nabi Sulaiman. Nah, kita lihat. Fa'anta tara anna Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka engkau, wahai pembaca yang mulia, wa antal kariul karim. Bermula engkau, wahai pembaca yang budiman, tara, engkau melihat anna Nabi Allah, wasungguh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, wahwal malikul hakim, dan dianya beliau itu seorang raja yang bijak, al-adilu, raja yang adil. Yuqayyidu ta'dzibal hudhudi, beliau mengkaitkan, beliau mencaratkan akan menyiksa hudhud, au zibhahu, atau menyembelihnya, bi'adami ityanihi, dengan tidak datangnya hudhud, bil udhril maqbuli, dengan alasan yang bisa diterima, an sababi ghiyabi, tentang sebab kepergiannya. Ini raja yang adil begitu wah. Memang diancam, tapi ada syarat. Kalau dia nggak sanggup membawa alasan yang masuk akal ya. Tapi kalau dia bawa alasan kan dibebaskan. Amma idza ata bihadzal udhril maqbuli, adapun apabila datang ianya hudhud dengan membawa ini alasan yang bisa diterima, fa innahu sayatruku muaqabatah, maka sesungguhnya Nabi Sulaiman itu sayatruku, akan meninggalkan ia, muaqabatahu, akan menghukumnya burung hudhud. Nah, itu raja. Jangan menghukum orang tanpa kesalahan, ya kan? Atau punya kesalahan, tapi karena ada alasan yang bisa diterima. Nah, ini tugas para hakim. Oke, kita lanjutkan. Hadza maqalahu Sulaiman alaihi salam. Ini adalah apa yang telah dikatakan akannya oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Indama tafaqadat tayra, ketika kehilangan ianya beliau akan burung hudhud tadi. Falam yaral hudhuda, maka beliau tidak melihat burung hudhud. Famadza kana min sya'ni hadzal hudhud? Maka apakah itu ada? Iya, itu dari keadaan ini hudhud.
Terus burung hudhud itu kemana perginya? Kok nggak ada? Kana min sya'nihi an qala kalaman fihi ma fihi min as-siqati wal iqna. Adalah dari sifatnya hudhud itu angkala bahwa berkata ianya hudhud kalaman akan satu kalam fihi yang padanya kalam itu ma fihi itu ma yang ada dalamnya kalam apa ma itu minasiqah wal iqna dari kepercayaan iqna bisa menunjukkan maknanya kita lihat nanti jawaban burung hudhud dengan penuh kepercayaan diri dengan penuh keberanian ya. Dia menyatakan alasannya. Waqad akhbar al-Qur'anu an dzalika fi qouli dan sungguh telah menceritakan oleh Al-Qur'an tentang demikian jawaban hudhud fi qouli dalam firman-Nya Allah taala. Nah ini. Ini kisahnya di sini. Kalau kita baca dalam tafsir yang lain panjang ini kan. Artinya ketika burung tadi balik dari Sabah, nah dia nggak langsung ketemu Nabi Sulaiman. Tentunya dapat berita nih dari teman-temannya. Kemana engkau pergi? Nabi Sulaiman sudah mengancammu, mau menghukummu, mau menyembelihmu. Kecuali kamu bawa alasan kan? Ketika itu burung hudhud siap-siap ketemu Nabi Sulaiman. Ini cerita yang ajaib kan? Nah, kemudian singkatnya, jadi Al-Quran menceritakan secara singkat. Famakasa ghairu ba'id. Maka menetap ianya hudhud dalam keadaan tidak jauh. Nah, jadi burung hudhud bertengger ini tidak jauh dari Nabi Sulaiman. Faqala, kemudian burung hudhud berkata dengan penuh siqah, dengan penuh kepercayaan. Ini yang penting berani. Walaupun kita membawa kebenaran, kalau bertele-tele, kadang kebenaran nggak sampai. Orang nggak menerimanya kan, pelajarannya kan. Kita belajar dari burung hudhud ini dia tegas, jelas bahasanya, mudah dimengerti. Faqala maka burung hudhud berkata, ahattu bima lam tuhit bihi. Ahattu, aku tahu dengan sesuatu yang engkau tidak tahu dengannya. Luar biasa dia berani kan? Ini Nabi Sulaiman pasti kaget nih. Masya Allah ini burung berani banget. Dia tahu sesuatu yang saya tidak tahu. Artinya para nabi juga nggak tahu segalanya. Ahattu, aku tahu, aku meliputi. Ahattu dari ihatah. Aku meliputi, aku tahu dengan sesuatu yang engkau tidak tahu, wahai Tuan Raja, dengannya sesuatu. Waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, binaba'in yakin, dengan membawa berita yang meyakinkan. Naba itu berita besar. Berita besar naba. Aku bawa berita besar yang sangat meyakinkan dari bumi Sabah. Masya Allah, burung-burung. Nah ini juga pelajarannya apa? Kalau zaman dulu kabar burung itu benar, nggak bohong. Dalam Quran, kabar burung itu jujur. Burung itu jujur, nggak pernah berbohong. Nggak tahu kapan cerita, sekarang kalau disebut kabar burung itu isu. Kabar burung sekarang sesuatu yang bisa benar, bisa salah. Kan isu itu kabar burung. Masya Allah. Kalau dulu kabar burung benar. Nanti jajan. Dah, siapa yang minta? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rajin belajar. Dalam Al-Quran kabar burung itu benar, jujur, nggak bohong. Tapi sekarang di masyarakat kabar burung itu bohong, kabar dusta. Nah, nggak tahu kapan berubahnya kan. Perlu ini diteliti kan. Bisa ditulis satu artikel kabar burung dalam Al-Quran dengan kabar burung dalam kehidupan sehari-hari. Wal makna, bermula makna ayat tadi, famakasal hudhudu zamanan kasira. Maka menetaplah oleh hudhud dalam zaman yang sebentar, ba'da tahdidi Sulaiman lahu, sesudah ancaman Nabi Sulaiman bagi hudhud. Sudah. Hudhud tahu ancaman Nabi Sulaiman, dia berdiri sebentar di dekat Nabi Sulaiman, summa hadara. Kemudian hadir ianya hudhud wa qala li Sulaiman, berkata ia hudhud bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Sulaiman. Tapi ini nggak mungkin khitab langsung ya. Ini kan nggak sopan. Wahai Sulaiman, manggil Tuan Raja dengan nama kan nggak sopan. Nggak mungkin juga berani burung hudhud. Pasti wahai Tuan Raja, mestinya begitu ya. Nggak tahu nih Syekh Tantawi langsung ya Sulaiman. Mungkin nggak? Burung hudhud panggil ya Sulaiman. Kalau kita analisa ya. Ya Sulaiman, kata burung hudhud. Wahai Sulaiman, ana araftu asya'a anta lam ta'rifha. Saya itu tahu akan beberapa perkara yang engkau tidak tahu akannya.
Wastami' ilayya bi isgha. Ini rada kasar juga ini ya. Kalau bahasa kita ini kasar ucapan hud-hud. Menurut terjemahan Syekh Tantawi, wastami, dengarkan olehmu hai Sulaiman ilayya kepadaku bi isra'in, isra dengan penuh perhatian. Dengar baik-baik apa yang akan saya katakan. Fa ana qad ji'tuka min jihati qabilati Sabah. Maka sungguh aku, fa ana qad, maka aku sungguh datang kepadamu min jihati kabilah, dari sisi kabilah Sabah, allati bi ardil Yaman, Sabah yang ada di tanah Yaman, bi akhbarin azimah dengan berita yang besar. Ana mutayakinun min sidqiha. Aku itu yakin benar tentang benarnya berita. Nah, ini kata burung puduk. Nah, summa qassa alaihi ma syahadahu faqala. Kemudian menceritakan ianya burung hudhud kepada Nabi Sulaiman akan apa yang ia saksikan akannya. Faqala, kemudian Allah berfirman, ini firman Allah kan, tentang burung hudhud. Nah, gimana teman-teman nih? Ketik komentarnya, bagaimana? Ada yang perlu kita bahas sebelum kita lanjut? Santai kita baca, biar nggak cepat pegel. Dah sejam nih saya baca. Jangan lupa merapat ke channel Gundul Mantul ya. Biar rame dikit sama channel Gundul Mantul. Nah, oke, kita lanjutkan. Apa kata burung hudhud menurut Al-Quran? Inni wajadtu mra'atan tamlikuhum. Sungguhnya aku, wahai Sulaiman, wajadtu, aku mendapati seorang perempuan tamlikuhum yang menjadi raja ia terhadap mereka. Tamlikuhum maknanya perempuan yang menguasai mereka. Wa utiyat min kulli dan telah diberikan akan dianya perempuan dari segala sesuatu. Walaha arsyun azim, dan bagi perempuan itu punya aras yang besar, punya tahta yang agung, tahta kerajaan. Arsyun kursi besar tempat raja duduk. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Aku mendapati akannya perempuan dan kaumnya mereka sujud bagi matahari min dunillah, dari selain Allah. Nah, ini kan dari sini juga kita paham kan, ternyata semua burung itu bertauhid. Burung itu hanya menyembah Allah, bukan seperti manusia ada yang melenceng. Wajadtuha, aku mendapati perempuan tadi wa qaumaha bersama kaumnya. Yasjuduna lisyamsi, mereka sujud untuk matahari min dunillah, dari selain Allah. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum, dan telah menghiasi bagi mereka oleh syaitan akan amal-amal mereka. Fasaddahum anis sabil, maka menghalangi ianya syaitan akan mereka dari jalan kebenaran. Fahum la yahtadun, maka mereka semua tidak dapat petunjuk. Allah yasjudu lillah. Nah, ini kata semut, kata burung tadi. Mengapa mereka tidak sujud untuk Allah? Alladzi yukhrijul khaba'a. Allah yang mengeluarkan akan sesuatu yang tersembunyi fis samawati wal ardi, langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah yang tahu ia akan apa yang mereka sembunyikan, wa ma tu'linun, dan tahu apa yang mereka zahirkan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah, tiada ilah kecuali dia, Rabbul Arsyil Azim, pemilik aras yang agung. Masya Allah kan? Ajaib banget nih kata burung hudhud. Artinya, ini tafsir menurut Syekh Tantawi. Al-hudhudu wasilu hadisi, atau wasala. Bermula burung hudhud itu wasala, melanjutkan ia hadisahu akan pembicaraannya. Ma'a Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Faqala lahu ba'da an faja'ahu bi annahu alima ma lam ya'lam. Maka berkata ianya hudhud baginya Nabi Sulaiman, ba'daan, sesudah bahwa faja'ahu mengagetkan ianya hudhud akannya Nabi Sulaiman, bi annahu alima, dengan bahwanya hudhud tahu ia malam, sesuatu yang tidak mengetahui ianya Nabi Sulaiman akannya sesuatu. Nabi Sulaiman kan kaget tadi. Ketika Hudhud bilang, ahaqtu bima lam tuhid bihi, kan? Aku tahu sesuatu yang kamu nggak tahu. Agak kaget Nabi Sulaiman. Kemudian Hudhud melanjutkan ceritanya. Inni wajadtu qabilata saba'in tahkumuhal imra'atun. Sesungguhnya saya mendapati satu kabilah di Sabah yang memimpin akannya kabilah oleh seorang perempuan.
wa tatasarrafu fi umurihim, dan tasarruf ya, berinteraksi ianya perempuan pada urusan mereka. Duna ayya'taridu 'alaiha mu'taridun, tanpa menantang kepadanya perempuan oleh orang yang menantang. Au yunafisaha, atau tanpa menandingi akannya perempuan, munafisun, oleh orang yang menandingi. Maknanya di sono ada seorang perempuan yang menjadi raja, yang kekuasaannya tidak ada yang menantang dan menandinginya. Dia memimpin kaumnya. Wa hadhil mar'atu baina yadayha jami'ul asya'i allati tahtajuha, dan bermula ini perempuan baina yadayha, di hadapannya itu jami'ul asya, ada semua perkara. Semua perkara tahtajuha, yang perlu ia kepadanya perkara. Litasrifi syu'uni mamlakatiha, untuk mengatur urusan kerajaannya. Ini perempuan hebat, kata Hudhud. Wal muhafadati ala quwwatiha wa amniha wa rakhaiha. Nah, dan ini perempuan di hadapannya itu ada semua perkara yang perlu ia kepadanya perkara, litasri, untuk mengendalikan syu'uni, urusan kerajaannya, dan untuk menjaga atas kekuatannya kerajaan, keamanannya, warakhaiha, kemakmurannya. Artinya ini ratu punya segalanya. Wa fadlan an kulli dzalika laha adawatu mulkin fakhmin dakhimin yadullu ala ghinaha wa ruqiyyi mamlakatiha fis sana'ati wa ghairiha. Insyaallah ibaratnya. Fadlan, lebih dari seluruh demikian itu, laha, baginya perempuan itu ada watu mulkin, punya alat-alat kerajaan fakhimen, yang besar, dakhimen, gemuk. Nah, maksudnya yang hebat, yang megah. Yang baginya itu punya alat-alat kerajaan yang fakhim, yang hebat, dakhimen, yang gemuk, besar. Ya dulu yang menunjukkan ianya semua ala ghinaha, kepada kekayaannya perempuan tadi, dan kepada tinggi kerajaannya. Fis sana'ah, dalam berbagai macam pertukangan, sana'ah pertukangan, wa ghairiha, lainnya pertukangan. Ini susah juga menafsirkan perkata. Yang kesimpulannya, kata burung hulu, ini kerajaan bukan yang kerajaan kaleng-kaleng ini. Peralatan perangnya lengkap, alat-alatnya dia punya segalanya. Itu kata burung hulu. Nah ini. Wal maksudu bihadhil mar'ati, bermula yang dimaksud dengan ini perempuan tadi itu Bilqisu bintu Syarahila, yaitu Bilqis putri Syarahil ibni Malik bin Rayyan, anak Malik bin Rayyan. Siapa ini? Syarahil bin Malik bin Rayyan. Wa kanat kat warasatil mulka an abiha, dan ada ianya ini perempuan sungguh mewarisi ia akan kerajaan dari bapaknya. Jadi awalnya bapaknya raja kan? Bapaknya meninggal, kerajaan turun kepada Bilqis ini. Nggak tahu ini Balkis, Bilqis, apa Bulkis. Nah, kita baca aja Bilqis dulu. Summa adhafa ila dzalika qaulah, kemudian menambahkan oleh burung hudhud kepada demikian qaulahu, akan ucapannya hudhud. Wa inni wajadtu anna hadhil mar'ata, dan sungguhnya aku mendapati akan bahwa sungguh ini perempuan, dianya perempuan, wa qaumaha, dan kaumnya, ya'buduna syamsa, mereka itu menyembah matahari. Itu yang kasihannya. Mereka kaya raya tapi mereka menyembah matahari. Wa yatrukuna ibadatullah, mereka meninggalkan menyembah Allah Ta'ala. Wa zayyana wa hasana, telah menghiasi, telah memperbagus lahum, bagi mereka oleh syaitan, hadhil ibadatul batilah, akan ini ibadah yang batil. Mereka sebenarnya sedang berada dalam godaan setan, kata Hudhud. Famana'ahum anittiba'il haqqi, maka menghalangi ianya setan akan mereka dari mengikuti kebenaran. Fahum bisababi dzalika kanu minadh dhallin, maka bermula mereka dengan sebab demikian godaan setan tadi, kanu adalah mereka itu minadh dhallin, dari golongan orang yang sesat. Wa kana minal wajibi alaihim, nah ini masih kata burung hudhud, adalah yang wajib di atas mereka. Lau kanu ya'qilun, andaikan mereka itu berakal, ayyaj'alu, ini isim kana, adalah yang wajib di atas mereka, andaikan mereka berakal, itu ayyaj'alu, mereka menjadikan ibadatahum, akan ibadah mereka, khalisatan lillah, murni ikhlas untuk Allah Ta'ala saja. Alladzi yudhiru syai'al khafiyah, Allah yang menampakkan sesuatu yang tersembunyi, al-mukhtabi'ah, mukhtabi'ah tertutup, tersembunyi, fis samawat, di langit, au fil ardi, atau di bumi. Walladzi, Allah yang ya'lamu, Allah yang tahu, iya ma tukhfun, akan apa yang mereka sembunyikan,
min asrarin dari rahasia-rahasia, wa ya'lamu ma tu'linuna min aqwalin, Allah yang tahu akan apa yang mereka zahirkan dari perkataannya. Ini kata burung hudhud. Mestinya mereka nyembah Allah, nikmat Allah kepada mereka sangat banyak. Tapi sayang, mereka itu zalim menyembah matahari. Ya, burung hudhud yang pintar, masya Allah. Wa ala kulli akilin ayyukina bi anna al-ibadata la takunu illa lillahi ta'ala. Ini masih kelanjutan pemahaman ucapan hudhud. Dan wajib atas setiap orang yang berakal ayyukina bahwa meyakini ia bi annal ibadata bahwa sungguh ibadah itu la takunu tidak ada ianya ibadah kecuali untuk Allah Ta'ala saja. Siapa Allah? Sahibil arsyil azim, pemilik arsy yang agung, alladzi la syabiyah lahu wa la masila. Allah yang tidak ada yang menyerupai baginya wala masila dan tidak ada yang menyamai ya. Yang menyerupai ada, yang menyamai juga ada. Nah, itu. Mestinya semua orang menyembah Allah. Wastama'a Nabiullah Sulaiman alaihi salam ilal hudud dan mendengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada burung hudhud tadi biinsatin dengan diam, insat ya, dengan penuh diam. Ya ayyuhal muslimu, ya ayyuhal mu'minun, ansitu kan begitu hari Jumat. Insat diam. Watafakurin dan dengan penuh pemikiran. Nabi Sulaiman berpikir nih, masya Allah, benar nggak apa yang dikatakan hudhud? Summa qala lahu. Kemudian berkata ya Nabi Sulaiman baginya burung hudhud, kama zakaral Qur'anul Karim sebagaimana menyebutkan oleh Al-Quran yang mulia. Ini kita lihat nanti apa respon Nabi Sulaiman terhadap ucapan burung hudhud. Nah itu teman-teman sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mantap banget kopi. Kopi pahit. Nah, ternyata Nabi Sulaiman nggak langsung percaya kepada berita burung. Perlu dalil. Kamu, hai burung, harus membawakan bukti bahwa ucapanmu itu benar. Nah, kalau tidak, kamu tetap dihukum. Kemudian Allah mengisahkan, sananduru asadaqta am kunta minal kadzibin. Sananduru, nanti akan kami lihat. Apakah kamu benar, hai hudhud, am kunta, atau adalah kamu itu dari orang-orang yang bohong. Nah, untuk menguji kebenarannya, ternyata Nabi Sulaiman langsung mengirim burung hudhud sendiri. Yang bawa informasi, itulah yang diberi tugas untuk menyelesaikan proyek besar ini. Idhab bi kitabi hadza. Pergilah kamu, hai hudhud, dengan membawa suratku yang ini. Fa'alqihi ilaihim. Lemparkan olehmu akannya suratku kepada mereka. Summa tawalla anhum. Kemudian berpalinglah kamu dari mereka. Fandur madza yarji'un. Kemudian perhatikan olehmu apa yang mereka kembalikan. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Bilqis nanti membaca surat yang kamu bawa, coba kamu lihat responnya apa, laporkan kepadaku. Nah, kata raja. Nah, insya Allah. Ini mata-mata Nabi Sulaiman burung hudhud. Zaman sekarang intelijen. Qala Sulaimanu alaihi salam. Nabi Sulaiman berkata lil hudhudi bagi burung hudhud, ba'daan istama'a ila hujjati. Sesudah Nabi Sulaiman mendengar ia kepada hujjahnya burung hudhud. Apa kata Nabi Sulaiman? Sananduru. Akan kami lihat ayyuhal hudhudu wahai burung hudhud fi aqwalika pada perkataan-perkataanmu tadi wanara dan kami akan melihat akunta shadikan fiha. Apakah kamu itu jujur dalamnya perkataan? Am anta minal kadhibin. Atau kamu itu termasuk pendusta. Insya Allah. Sejam. Berapa lama? Sejam 9 menit. Wahakadha nara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan demikianlah kita telah melihat akan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahwal aqilul hakim. Beliau itu seorang yang berakal. Seorang yang bijak. La yatasara'u fi tasdiqil hudhudi. Ya, la yatasara'u tidak buru-buru ianya beliau dalam mempercayai burung hudhud. Au takdzibi atau mendustakannya. Enggak langsung percaya, enggak juga dianggap bohong. Ya, kita lihat dulu dalil-dalil yang dibawakannya. Miqdam. Nama kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran. Ta'lif Said Tantawi. Kitab ada di
channel Telegram, kitab kuning gundul mantul. Walam yukhrijuhun naba'ul azim, dan tidak mengeluarkan akannya Nabi Sulaiman an-naba'ul azim oleh berita yang besar tadi. Alladzi, berita yang ja'ahu, yang datang kepadanya Sulaiman dengannya berita oleh Hudhud. Tidak keluar dari apa? Anittidanihi, dari keseimbangannya Nabi Sulaiman, wa wiqarihi, kesopanannya. Jadi walaupun datang berita besar, beliau nggak buru-buru kan, tetap santai aja, kita lihat dulu. Wa innama yabni ahkamahu ala ma sayusfaru anhu tahaqququhu min sidqi khabarihi aw adami sidqi. Hanya saja mendasari hanya Nabi Sulaiman akan hukum-hukum beliau, keputusan-keputusan beliau, di atas apa yang akan dijelaskan darinya. Tahaqququhu, akan kepastiannya mah. Apa mah itu? Min sidqi khabarihi, dari benar beritanya Hudhud atau tidak benarnya berita. Jadi beliau nggak langsung memutuskan, lihat dulu berita yang dibawa. Bukan. Ustadz Khudri, kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran. Kitab tentang wanita-wanita dalam Quran. Wa hadza huwa al-laiqu bi sya'ni nabiyil karim alladzi atahu Allahu an-nubuwwata wal mulka wal hikmah. Dan bermula ini, dianya ini tidak buru-buru dalam memutuskan. Itulah yang layak bi sya'nin nabi, dengan sifat, sya'an, dengan sifat atau dengan perilaku nabi yang mulia. Nabi alladzi, nabi yang atahullah, yang telah memberikan kepada beliau oleh Allah an-nubuwwata, kenabian, wal mulka, kerajaan, wal hikmata, dan kebijaksanaan. Nah, santai tadi ya, nggak boleh buru-buru. Apalagi urusan besar, nggak boleh diputuskan dulu. Summa ya'muruhu biqaulih, kemudian memerintahkan oleh Nabi Sulaiman akan burung hudhud dengan ucapannya Nabi Sulaiman. Khuz ayyuhal hudhud, ambil olehmu wahai burung hudhud, kita bihada, akan suratku yang ini. Ambil suratku ini. Fadhhab bihi ila ahli Sabah, pergilah kamu dengan membawa surat tadi ke penduduk Sabah. Fa'alqihi ilaihim, lemparkan, campakkan olehmu akannya surat kepada mereka. Summa sarif anhum, kemudian berpalinglah dari mereka. Ini Nabi Sulaiman mengajarkan ya. Lempar surat kemudian menjauh, pantau. Summan sarif anhum ila makanin qaribin minhum, kemudian berpalinglah kamu dari mereka kepada tempat yang dekat dari mereka. Pada amal madza yaqul, maka berpikirlah kamu atau perhatikan olehmu akan apa yang yaqulu ba'dhum li ba'din, akan apa yang dikatakan oleh sebahagian mereka bagi sebahagian. Summa akhbirni bima yaqulunahu, kemudian beritahukan olehmu kepadaku tentang apa yang mereka katakan akan. Nanti laporkan lagi kepadaku. Gitu. Fadhal. Qala al-Imam Ibnu Katsirin, berkatalah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, wa dzalika anna Sulaiman alaihissalam kataba kitaban ila Bilqis wa qaumaha atau wa qaumiha. Bermula demikian itu, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu kataba, beliau menuliskan ia akan satu surat kepada Bilqis wa qaumiha, dan kepada kaumnya Bilqis. Wa atahu lidzalikal hudhudi, kemudian Nabi Sulaiman memberikan akan surat tadi kepada burung tadi, lidzalikal hudhud. Fahamilahu, maka membawa ianya burung akannya surat. Wa dhahaba bihi ila biladihim, pergi ianya burung dengannya surat kepada negeri mereka. Faja'a fi qasri Bilqis, maka datang ianya burung ke istana Bilqis. Kalau kita lihat film kartun kan, ya, istana zaman dulu kan rada terbuka, ada lubang-lubang jendelanya. Ya, jadi burung itu melemparkan surat lewat situ. Ya, faja'a, maka datang ianya burung tadi fi kasri Bilqis, ke istana Balqis, wa ilal khulwati allati kanat tahtali fiha binafsiha, dan kepada khulwah, kepada tempat sunyi, tempat yang kanat, yang ada ianya Balqis, tahtali, menyepi ia, menyendiri ia, fiha, dalamnya tempat sepi tadi, binafsiha, dengan dirinya. Maknanya dia pergi ke tempat santainya Bilqis. Fa'alqahu ilaiha, maka mencampakkan ianya hudhud akannya surat kepadanya Bilqis, min fathatin hunalika, dari satu lubang yang ada di sana, baina yadaiha, di hadapannya Bilqis. Nah, dia lempar surat kan. Tiba-tiba Bilqis melihat ada satu surat, nggak jelas pengirimnya siapa. Surat kaleng kalau bahasa kita. Ada surat kaleng, tapi pengirimnya jelas. Karena ada tertulis dalam kitab min Sulaiman kan. Ini dari Sulaiman. Pengirim jelas, cuma yang ngantarnya nggak kelihatan. Nah, surat kaleng, bukan lewat pos.
Summa ada qalilan anha, kemudian menjauh ianya burung hudhud sedikit darinya Bilqis. Fatahayyarat mimma ra'at, maka heran ianya Bilqis dari apa yang ia lihat. Heran kok tiba-tiba ada surat nih. Siapa yang masuk ke sini nih kan? Kalau dalam cerita film kartun yang saya lihat nggak tahu siapa yang buat. Langsung dia memerintahkan pasukannya untuk ngecek ini. Langsung periksa semuanya. Kayaknya ada penyusup ke istana kita nih. Tiba-tiba ada surat kaleng datang. Nah, di sini nggak ada. Fatahayyarat mimma ra'at, maka heran ianya Bilqis dari apa yang ia lihat. Wahala hadzalik, hala, haulun ya. Membuat ngeri, hala ini membuat ngeri akannya Bilqis oleh demikian. Nah, ini bahaya ini. Summa amidat ilal kitabi fa akhadathu. Kemudian sengaja ia kepada kitab tadi, kepada surat, fa akhadathu, maka mengambil ia akannya surat, langsung ambil kan. Wa fatahat khatmahu wa qara'athu, dan membuka ia khatmah, stempel. Membuka ia akan stempelnya surat dan membaca ia akan surat. Ya. Beliau pun membaca surat. Ternyata isinya hada min Sulaiman. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ya. Kalau guru di kampung dulu ngajarin katanya ayat itu ayat pelet. Untuk melet. Nabi Sulaiman menundukkan Bilqis dengan ayat itu kan. Zaman sekarang nggak perlu pelet-pelet lagi. Cari duit yang banyak. Pelet. Sumayati masyhadun akharu min masyahidi tilkal kisah. Kemudian datanglah oleh masyhadun akhar. Tampilan baru atau kisah baru. Atau kejadian yang lain. Kemudian datanglah oleh kesaksian. Apa bahasa yang mudah ya? Kalau masyhad bahasa kita sesuatu yang terlihat. Layar baru ya. Nah, cerita lain dari cerita-cerita ini. Kemudian datanglah oleh cerita yang lain. Mim masyahidi tilkal kisah. Dari cerita-cerita ini kisah. Ada cerita baru lagi yaitu Masyhadu Malikati Saba, yaitu cerita Raja Saba ini, Ratu Saba. Waqad fuji'at bi kitabin fi baitiha la ta'rifu masdarahu ba'du. Dan sungguh dikagetkan akan dianya ratu, kembali ke ratu aja biar enak. Dan sungguh dikagetkan akan dianya ratu dengan satu surat fi baitiha, satu surat di rumahnya, di istananya, la ta'rifu, yang ia tidak tahu masdarahu, sumbernya surat ba'du, sesudahnya. Dia nggak tahu sumber surat itu datangnya dari mana. Wafatahathu, maka membuka ia akannya surat. Wa qara'athu, membaca ia akannya surat. Wa fahimathu, memahami ia akannya surat. Isi surat dia pahami. Wa tamat bima ja'afi, dan merasa penting ia dengan apa yang ada ia dalamnya surat. Ini isi surat nggak boleh disepelekan, penting. Wa jama'at majlisa wudara'iha, dan mengumpulkan ia akan majelis menteri-menterinya, wudara'iha. Jadi Ratu Balkis mengumpulkan semua menterinya, wa mustasyariha, mengumpulkan ia akan majelis menteri-menterinya, wa mustasyariha, majelis orang-orang yang bermusyawarah dengannya ya. Mustasyari, pasukan musyawarah ya, menteri lah, semua yang berkaitan di istana ya. Famadza qalat lahum, kemudian apa yang akan dikatakan oleh Balkis untuk mereka. Jadi, inilah raja hebat ya, nggak mengambil keputusan besar sendiri kan, karena keputusan yang diambil sendiri suka gagal nih. Tapi keputusan hasil musyawarah aman, mudah diterapkan. Kalaupun gagal ya tanggung jawab bersama kan. Jadi beliau ini wanita pinter, ada kejadian besar langsung mengumpulkan menteri-menterinya, pasukannya musyawarah. Santai dulu teman-teman. Sejam 18. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, indah kalau kita baca ayat cerita-cerita dalam Quran kan? Karena memang sangat meyakinkan dan bebas dari khurafat. Tidak ada khurafatnya. Nah, ini kemudian Syekh Tantawi menyatakan, Istami' ilal Qur'anil Karim. Coba dengarkan olehmu kepada Al-Quran yang mulia. Wahwa yakusu hadhil ma'aniyah. Dianya Quran itu menceritakan ia akan ini makna-makna. Biuslubihil balighi, dengan gayanya yang penuh balaghah. Al-Hakim, dengan gaya bahasanya yang bijak banget. Penuh hikmah. Fayaqulu, maka Quran berkata. Nah, ini kita lihat ya. Qalat, berkata ianya Bilqis, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar. Jadi mala' itu pejabat. Pembesar-pembesar yang ada dalam satu kerajaan itu mala'. Dan orang yang menentang para nabi semuanya dari golongan mala'. Pasti para pembesar, para pejabatnya yang pertama menentang setiap rasul yang diutus oleh Allah.
Karena mereka lah yang punya pengaruh di masyarakat. Mereka merasa kalau Nabi datang berdakwah, posisi mereka terganggu kan. Nah, semua dalam Quran, para Nabi itu pasti ditentang oleh al-mala. Kalau bahasa kita sekarang, tokoh-tokoh besar yang punya pengaruh di masyarakat, baik pejabat atau ya yang punya kekayaan besar yang bisa mempengaruhi masyarakat. Qalat Ratu Bilqis berkata, "Ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, para penggawa kerajaan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya aku itu telah dicampakkan kepadaku satu kitab yang mulia, satu surat yang mulia." Beliau menyebut nih surat yang mulia karena memang dalamnya nanti ada nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat itu jelas dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu bismillahirrahmanirrahim. Isinya ini. Isi suratnya bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya. Bahwa janganlah engkau merasa sombong di atasku. Wa'tuni muslimin. Datanglah kamu kepadaku dalam keadaan tunduk. Nah, isi surat ringkas banget ya. Masya Allah. Coba lihat isi surat Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu surat Nabi Sulaiman. Pendek banget tapi menggetarkan seluruh kerajaan. Membuat heboh kerajaan Ratu Balkis. Qalat berkata ianya Bilqis, "Ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, aftuni fi amri. Beri fatwa olehmu kepadaku dalam urusanku." Maknanya berikan pendapat kalian, apa yang harus aku lakukan. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Tidaklah aku itu yang memutuskan akan satu perkara sehingga engkau menjadi saksi. Maknanya di sini Ratu Balkis menggambarkan dari zaman dulu saya selalu mengambil keputusan-keputusan besar berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan kalian. Saya nggak biasa memutuskan perkara sendiri. Ya, makuntu katiatan kan? Tidaklah aku itu dari dulu itu katiatan yang memutuskan satu perkara hatta tasyhadun sehingga kalian itu menjadi saksi. Nah, kita lihat maknanya. Bermula makna ayat. Wa ba'da an ulqiya wa ba'da an alqal hudhudu kitab Sulaiman. Sesudah bahwa mencampakkan oleh burung hudhud akan surat Nabi Sulaiman alaihissalam fi hujrati malikati Saba. Di hujrah, di kamar Ratu Saba. Wa ba'da an qara'athu sesudah membaca oleh Ratu Saba akannya surat. Wa fahimathu dan memahami ia akannya surat. Jam'at asyrafa qaumiha. Mengumpulkan oleh ratu itu akan orang-orang yang mulia dari kaumnya. Pejabat-pejabat besar semuanya dikumpulkan. Wasami ahal hudhudu dan mendengar akannya Ratu Saba oleh hudhud. Burung hudhud memantau nih kan. Wahia takulu lahu. Dan dianya Ratu Saba itu berkata ya bagi mereka para pejabatnya. Ya ayuhaz zu'ama min ahli wa qaumi. Wahai para pemimpin. Zu'ama, zaim, pemimpin. Wahai para tokoh. Wahai para pemimpin min ahli baik dari keluargaku dan dari kaumku. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya aku itu telah disampaikan kepadaku satu surat yang mulia. Fabada'at biwasfihi bil karmi. Maka memulai ianya Ratu Saba, Bilqis dengan mensifatinya surat tadi dengan karim. Kitabun karim kan. Memulai ia dengan mensifati surat tadi dengan surat mulia. Kenapa? Listimalihi alal kalamil hakim. Karena mengandungnya surat di atas kalam yang penuh hikmah. Wa alal uslubil badi. Karena mengandungnya surat tadi di atas gaya yang indah, ringkas padat. Wa alat taujihil hasani. Dan karena mengandungnya surat di atas taujih, bimbingan yang bagus. Bimbingan Allah ta'alu alaya. Jangan takabur, jangan sombong. Datang, tunduk. Wa ala jamili hayati. Dan atas indah bentuknya surat. Wa ajibi amri dan atas ajaib urusannya surat. Ya. Sehingga layak disebut kitabun karim. Summa afsahat an masdarihi. Kemudian menjelaskan ianya Bilqis an masdarihi tentang sumbernya surat. Faqalat Bilqis berkata, "Innahu min Sulaiman." Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Baik salam. Ditambah oleh Syekh Tantawi. Summa akhbarat an madmuniha. Madmunihi. Kemudian memberitahukan oleh Bilqis tentang kandungannya surat. Faqalat Bilqis berkata, "Wa innahu bismillahirrahmanirrahim."
Makanya setiap surat diawali dengan bismillah. Nabi Sulaiman aja udah nulis bismillah di surat. Wa fi dzalika isyaratun ila wasfi bil karmi was sumuwi war rif'ah. Dan dalam demikian awal surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu isyaratun, mengisyarat ila wasfi bil karmi, kepada sifatnya surat dengan kemuliaan, wasumuwi ketinggian, warifata tinggi juga. Haitsu istamala, sekira-kira mengandung ianya surat ala ismillah, atas nama Allah taala, wa ala ba'dhi sifatihil jalilah, dan di atas sebahagian sifatnya Allah yang mulia, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Wa ala tarkit takaburi wal ghurur, dan surat juga mengandung atas meninggalkan takabur dan tertipu. Allah ta'alu alayya, jangan takabur, ta'alu merasa tinggi. Wa ala wujubi i'tinaqid dinil haq, dan kepada wajib memeluk agama yang benar. Wa tuni muslimin, itu agama yang benar. Kama yushiru idzalika qauluh, sebagaimana mengisyarahkan kepada demikian oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah ta'alu alayya, janganlah kamu merasa sombong atasku hai Bilqis. Ai Allah tatakabbaru wa la tata'adamu alayya fima da'autukum ilaih. Allah tatakabbaru, bahwa janganlah engkau bertakabur, wala tata'adamu, janganlah engkau merasa besar di atasku pada apa yang aku ajak akan kamu kepadanya. Aku mengajak kamu untuk masuk agama yang benar, kata Nabi Sulaiman dalam suratnya. Waktu ni muslimi, datanglah kamu kepadaku dalam keadaan tunduk, wa aqbilu ilayya munkadin ta'iin, datanglah kamu sekalian kepadaku munkadin dalam keadaan tunduk, ta'iin dalam keadaan taat, li syariatillah, taat bagi syariat Allah taala wahda, Allah taala saja. Nah, itu. Allati tujibu alaikum ikhlasul ibadati li khaliqikum. Ya, agama allati naik kepada syariat. Syariat yang tujibu, syariat yang wajibkan ia kepadamu akan mengikhlaskan ibadah untuk pencipta kamu. Duna ahadin siwa, ketiadaan siapapun selainnya pencipta. Kenapa kalian harus tunduk kepada Allah? Li'annahu wal khaliqu likulli syai'. Karena dianya Allah itulah yang menciptakan bagi segala sesuatu. Fa kullu ma'budin siwahu fahuwa batil. Dan setiap ma'bud, setiap yang disembah selainnya Allah, bahwa maka dianya ma'bud itu batil. Itu surat ringkas Nabi Sulaiman. Insyaallah ringkas ya. Tapi membuat heboh dari. Fal kitabu ma'a ijadihi mutadamminun lil fununil balaghati wal hikmati. Maka bermula surat Nabi Sulaiman. Ma'a ijadihi, bersama ringkasnya surat. Itu mutadamminun, itu yang mengandung. Li fununil balaghah, bagi berbagai macam pelajaran balaghah dan hikmah. Walimadhahiril quwwatil adilah, dan bagi zahir-zahir kekuatan yang adil. Maknanya dalam kitab itu walaupun pendek ada banyak pelajaran balaghah kalau kita pelajari. Dan secara jelas menunjukkan kekuatan ya. Kekuatan yang penuh dengan keadilan. Enggak ada tedeng-aling-aling. Waktu ni muslimin, datang, patuh, tunduk, Allah ta'alu alayya, jangan sombong. Tegas. Allati atba'aha Sulaiman alaihissalam fi risalati. Nah, itu ini naik kepada madahir. Zahir-zahir kekuatan yang mengikutkan, maknanya memasukkan akannya zahir kekuatan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam fi risalati, dalam surat beliau, ila malakati Sabah, kepada ratu Sabah, wa ila qaumiha, dan kepada kaumnya Sabah. Nah, kita lihat nih sedikit lagi. Ya, sudah sejam setengah, sedikit lagi. Wa ba'da an akhbarat ru'usa qaumiha, dan sesudah memberitahukan oleh Bilqis akan kepala ru'usa, akan kepala-kepala kaumnya, pemimpin-pemimpin kaumnya, bimasdaril kitab, dengan sumber kitab, yaitu Nabi Sulaiman, wa madmunihi, dan dengan kandungannya kitab, ista'nafat hadisah, memulai ia akan pembicaraannya Bilqis. Bilqis mulai berbicara lagi. Faqalat, Bilqis berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, aftuni, beri pendapat olehmu, beri fatwa olehmu kepadaku, fi amri, dalam urusanku. Wal fatwa maknaha al jawabu anil mustafti fi ma sa'ala anhu. Ini beliau memaknai fatwa. Apa arti fatwa? Fatwa biasa kan jawabannya. Wal fatwa maknahu, bermula fatwa, itu maknanya fatwa itu jawab. Jawaban alal mustafti, kepada orang yang meminta fatwa. Fima sa'ala anhu, pada ma yang bertanya ya mustafti tentangnya ma. Jadi fatwa itu jawaban. Wal maksud bihahuna al masyuratu wa ibda'ur ra'i. Yang dimaksud dengan fatwa di sini yaitu masyurah, musyawarah, wa ibda'ur ra'i, dan memunculkan pandangan. Beri pendapatmu kepada saya, apa yang mesti saya lakukan? Ya, kata Bilqis.
Ya, kan? Ay artinya qalat hadhil malikatul hakimatu artinya berkatalah oleh ini ratu yang bijak. Ya ayuhal asyrafu min qaumi wahai orang-orang yang mulia dari kaumku. Asyiru alayya isyarahkan olehmu kepadaku. Beri pandangan kalian. Madza sa'afalu fi amri hadzal kitabil ladzi ja'ani. Madza sa'afalu apa yang akan saya lakukan pada urusan ini surat yang datang ya kepadaku min Sulaiman dari Sulaiman alaihissalam. Walladzi yatlubu minni surat yang meminta ia dariku fihi dalamnya surat ma sami'tum apa yang telah engkau dengar tadi. Dan dia minta kita datang kepadanya untuk tunduk bagaimana pendapatmu wahai pembesar sekalian. Summa adhafat ila dzalika qaulaha kemudian menambahkan oleh Bilqis kepada demikian ucapannya qaulaha akan ucapannya Bilqis. Beliau melanjutkan, "Ma kuntu qati'atan amran." Tidaklah aku dari dulu itu qati'atan amran yang memutuskan satu urusan, satu perkara hatta tasyhadun hingga kalian menjadi saksinya. Ai antum ta'lamuna anni la ufassilu wa la ahkumu fi amrin yata'allaqu bi syu'unil mamlakah. Artinya, antum ta'lamun, kamu sekalian itu tahu. Sesungguhnya aku itulah ufasir. Tidaklah aku memutuskan. Afsilu, fasala, afsilu. Bukan tafsil. Tafsil menguraikan. Ini memutuskan hukum. Sesungguhnya aku itulah afsulu. Tidaklah aku memutuskan satu hukum. Wala ahkumu. Tidaklah aku memberi satu hukum fi amrin dalam satu perkara. Ya ta'allaku yang berkaitan ya perkara bisyu'unil mamlakah dengan urusan kerajaan. Illa ba'da istisyaratikum. Kecuali sesudah meminta musyawarah bagi kalian. Wal istima'i ila ra'ikum. Kecuali sesudah mendengar kepada pendapat kalian. Wahai pembesar, beri pendapat kalian. Ini bukan urusan yang sepele. Wa fi qauliha hadza dalilun ala husni siyasatiha dan pada ucapannya Ratu Balkis yang ini pada ucapan beliau yang ini dalilun itu menunjukkan ala husni siyasatiha kepada bagus politiknya beliau siasah siasah mengatur ya cara mengatur kerajaannya memang menunjukkan kepada bagus nggak mengambil keputusan sendiri seolah-olah orang lain wakil segala macam nggak perlu kan? Tampil sendiri seolah-olah semua hal bisa kita lakukan sendiri enggak kerajaan itu urusan besar provinsi juga urusan besar kan nggak boleh dilakukan sendiri harus menghargai orang lain. Dalilun ala husni siyasatiha ini dalil menunjukkan kepada bagus politiknya. Warajahati akliha menunjukkan kepada kuat akalnya Bilqis. Hai sujama'an ru'usa memlakatiha. Kira-kira mengumpulkan ia akan tokoh-tokoh kerajaannya. Wastasyarathum fi amriha. Dan bermusyawarah ia kepada mereka dalam urusannya Bilqis. Wa'alamathum dan memberitahukan ia kepada mereka. Anna hadhi adatun muttaridatun indaha. Bahwa sungguhnya ini mengambil keputusan hasil musyawarah itu adatun muttaridah itu adat muttaridah mana muttaridah ittirat dalam bahasa apa namanya dalam bahasa nahwu biasa muttarid berlaku terus menerus kan adatun muttaridah ini itu adat yang berlaku terus menerus indah di sisinya Balqis memang kebiasaan beliau seperti itu. Aplikasi reader saya pakai Forseed apa namanya Forseed apa ya Foxit Foxit PDF atau baca pakai Microsoft juga bisa. Kadang-kadang saya pakai Microsoft bawaan laptop. Begitu Tengku Seblak. Wabidzalika tabat nufushum dengan sebab demikian beliau putusan yang beliau ambil selalu hasil musyawarah. Wabidzalika tabat nufushum baguslah jiwa mereka. Jadi para bawahannya senang. Tabat nufushum baguslah jiwa mereka. Wazadat siqatuhum fiha. Bertambahlah kepercayaan mereka fiha padanya Ratu Balqis. Itu. Masya Allah. Long Tuan, Gampung Aceh Utara. Cuma Jino tinggal di Bekasi. Bekasi, Jawa Barat. Ini sudah sejam setengah lebih Ustaz ya. Semuanya ini kita berhenti di sini. Insya Allah di kesempatan yang berbeda. Kalau enggak ntar malam. Besok pagi insya Allah kita lanjut ya. Ntar malam mungkin bisa tapi telat jam 11, jam 12. Malam Jumat ada pengajian offline. Selesai pengajian baru bisa TikTokan ya. Nah, di sini udah pegel juga kan. Sejam setengah udah panjang nih.
Insya Allah ini saya upload ke YouTube. Nggak lama prosesnya. Sampai di sini dulu. Tinggal kita ngobrol-ngobrol sih. Nah, ya. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi.